Nahdlatul Wathon telah diwariskan, akan ku kenalkan pada dunia, karena di dalamnya ilmu, hikmah, dan akhlak mulia. Halo semuanya, selamat datang di channel Pena Ilmu. Saya bakal membagikan konten mengenai Ustadz Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Mansyah beserta jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintahan daerah yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para masyayikh, anggota Dewan Mustasyar, pengurus besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Syamsul Lutfi, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat, Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak-anakku yang saya lihat juga baru datang, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga anak-anak kita semua dibukakan hati dan fikirannya oleh Allah Ta'ala, mendapat ilmu-ilmu yang barokah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama, tentu syukur kepada Allah. Pada sore hari ini, dalam suasana yang baik, kita bersama-sama akan meletakkan batu pertama di tempat yang sudah dinawaitukan cukup lama. Jadi kalau nawaitunya ini mungkin lebih dari 10 tahun. Ya. Itulah sebabnya Nabi sampaikan, niyatul mu'min khairun min amalih. Terkadang niat itu lebih baik dari amal. Dalam arti niat itu jauh mendahului amal. Nah, ini kita saksikan di tempat ini. Tetapi niat yang baik itu memang harus mendahului amal. Karena kata ulama, sebaik-baik pupuk dari amal soleh adalah niat yang ditanamkan seawal-awalnya. Jadi walaupun tidak kelihatan, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, kita semua telah berazam dan berniat. Mulai dari pertemuan-pertemuan kecil, lalu kemudian meluas, dan di situ kemudian lahir kebersamaan, gotong royong, bareng-bareng. Alhamdulillah. Tanah ini di tempat yang insya Allah barokah, ya. Dengan luas yang insya Allah juga cukup, ya. Dan kita berharap dengan pupuk niat yang telah ditanam jauh sekali, mudah-mudahan peletakan batu pertama ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengajak kita semua bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ya kita renungkanlah ya daerah kita, Indonesia kita. Ya, kalau lebih luas lagi misalnya dunia Islam atau bahkan seluruh dunia, ya. Kalau kita baca-baca di dalam buku, ketika para ahli bicara tentang peradaban Islam yang hebat-hebat, selalu ya, yang menjadi milestone atau batu penjuru, yang selalu menjadi bahasan yang utama adalah tentang sarana-sarana pendidikan, adalah tentang ilmu pengetahuan dan bahkan teknologi yang berkembang pada peradaban Islam itu. Karena itu, kalau kita lihat dulu di Baghdad ketika
kekhalifahan Abbasiyah itu dihancurkan oleh Holaku, maka ulama-ulama tidak menangisi, tidak menangisi istana yang hancur lebur, tetapi mereka menangisi Baitul Hikmah yang terbakar habis. Sampai dikisahkan air sungai Furat, Euprat yang ada di Baghdad itu berubah warnanya sampai hitam karena tinta dari ratusan ribu kitab yang dibuang oleh pasukan Mongol, dirobek-robek dan dihancurkan. Itu yang membuat para ulama meratap, beratus-ratus tahun meratapi bahwa demikian banyak hasil pemikiran, kearifan, pengetahuan, dan bahkan teknologi yang digagas oleh ulama-ulama Islam itu kemudian hancur lebur pada serbuan Mongol saat itu. Nah, penanda dari kejatuhan itu yaitu jadi hancurnya Baitul Hikmah. Sebaliknya, kemuliaan itu adalah pada tegaknya Baitul Hikmah. Kita dulu di pondok Sidi Syekh Ninida Maulana itu mengajarkan kita kitab-kitab Imam Ghazali. Salah satu diantaranya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itu tidak hanya dikenal dengan pribadinya, tapi dia dikenal sebagai pengampu, sebagai guru besar di suatu madrasah yang hebat luar biasa, yang namanya Al-Madrasah An-Nizamiyah. Jadi Madrasah Nizamiyah itulah menjadi pusat pengetahuan yang membuat Baghdad pada waktu itu terus-menerus berkembang. Di Kairo juga ratusan, bahkan lebih dari 1000 tahun pemerintahan itu silih berganti, kerajaan datang dan pergi, raja-raja berkuasa kemudian diganti, tapi Al-Azhar itu tetap menjadi mercusuar, dan itu yang membuat Mesir itu berpengaruh kuat di seluruh dunia Islam. Bukan karena negara Mesirnya sebenarnya, tetapi karena adanya Al-Azharus Syarif di situ. Pelajarannya adalah bapak-bapak dan saudara, ya kita semualah, bahwa untuk membangun legasi bangsa, termasuk daerah kita, mungkin NTB ini dari sisi demografisnya penduduknya tidak terlalu banyak lah dibanding provinsi-provinsi lain. Hanya 5 juta sekian dibanding banyak provinsi yang di atas 10 juta. Mungkin pula dari sisi sumbangan ekonominya sampai saat ini belum sehebat beberapa daerah-daerah lain. Tapi kita bisa memberikan pengaruh besar untuk Indonesia dengan jalan membangun pusat-pusat pendidikan yang berkualitas di daerah kita. Nah, saya ingat Bapak Dr. Zulkifli Mansyah dulu ngajak saya untuk meletakkan batu pertama di tanah yang tandus di Sumbawa itu. Tanah yang tandus. Tapi ya itulah, kita niat menjadi tempat pusat pendidikan, dan sekarang sudah jadi universitas yang membawa nama, bukan hanya apa namanya itu, kampungnya apa? Batu Alang. Bukan hanya Batu Alang, bukan hanya Sumbawa, bahkan mungkin bukan hanya NTB, tapi Indonesia. Sidi Syekh juga Maulana. Kenapa Al-Amfanani, kenapa Ampenan itu harum namanya di tengah ulama-ulama di Tanah Suci? Padahal mereka tidak pernah datang kemari. Tapi nama Ampenan Lombok ini menjadi harum ya karena ada anak-anak putra-putra Lombok yang membangun pendidikan yang kemudian memberi manfaat.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang kita lakukan ini ya kita niatkan, ya, bukan hanya untuk NWDI-nya, tetapi juga untuk daerah kita, untuk bangsa kita. Bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah mudahkan, dan ini juga adalah rangkaian dari pramuktamar pertama NWDI. Kita berhusnuzon dan berdoa selalu kepada Allah Ta'ala. Semoga semua ikhtiar-ikhtiar baik kita dimudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, dan untuk panitia yang telah menyiapkan dalam waktu yang singkat acara ini juga terima kasih sebesar-besarnya. Semoga Allah berkahi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.